Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas tentang materi utama, yaitu bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung. Nah, pada sesi kali ini kita lebih fokus kepada materi 1.5, yaitu cara membuat data beban gempa. Nah, data beban apa yang kita akan buat? Itu ada 3. Yang pertama, 1.5.1, yaitu data beban gempa statik ekuivalen. Yang kedua adalah 1.5.2, yaitu beban gempa respons spektrum. Dan yang ketiga adalah 1.5.3, yaitu beban gempa riwayat waktu. Nah, maaf, sebenarnya di sini bukan beban gempa, tapi lebih tepatnya adalah koefisien beban gempa. Itu dia. Di sini saya harus membuat data koefisien beban gempa. Koefisien ya. Kenapa saya bilang koefisien? Karena di sini adalah data-data yang menghasilkan koefisien gitu. Jadi kalau saya bilang beban gempa, koefisien beban gempa itu lebih tepat. Tapi kalau misalnya saya bilang beban gempa itu adalah hasil akhirnya. Tuh, padahal kalau misalnya kita bilang pada secara umum orang lebih suka bilang itu beban gempa gitu. Beban gempa ekuivalen, gempa respons spektrum tuh. Padahal sebenarnya yang dia buat ketika data perencanaan itu bukanlah beban gempa, karena hasilnya itu adalah koefisien. Nah, yang dibilang beban gempa itu ya seperti nilai F gitu. F M kali A, itulah beban gempanya. Itu dia. Atau jadi reaksinya seperti V CS kali W gitu. Nah, langsung aja biar jangan banyak kabut di antara kita. Kita masuk kepada materi 1.5.1, yaitu tentang bagaimana cara membuat koefisien beban gempa statik ekuivalen. Nah, terlebih dahulu teman-teman, kita harus tahu dulu apa-apa saja yang akan dibahas di materi ini. Yaitu materinya ada 10 item yang akan dibahas. 10 item ya. Jadi ini sama dengan isi daripada materi yang di PDF. Jadi teman-teman yang belum memiliki file XML ini silakan download aplikasinya dan buka filenya. Dan linknya sudah saya disediakan juga di deskripsi. Dan insya Allah nanti kalau ketika ada banyak perubahan, Xmind saya ini akan saya update filenya dan saya bagikan lagi. Kemudian juga file materi insya Allah sudah saya sediakan di link deskripsi. Jadi tinggal teman-teman download dan buka filenya. Jadi seiring dengan pembelajaran ini bisa teman-teman lihat tuh. Kalau misalnya belajar tuh di print bahannya tuh, biasanya gitu. Saya kalau misalnya belajar saya print bahannya, jadi lebih enak gitu. Nah, untuk materi membuat data koefisien beban gempa statik ekuivalen, itu pertama yang kita bahas adalah standar perencanaannya. Apa yang standar kita gunain. Nah, yang kedua kita menentukan nilai SS dan S1 dari berdasarkan peta gempa Indonesia tahun 2010 kalau nggak salah nih, 10 atau 11 peta gempanya. 2010. Kalau SS ini 2012, peta gempanya 2010. Tuh. Nilai SS ini adalah nilai percepatan pada periode pendek dan S1 adalah nilai percepatan pada periode 1 detik. Itu dia. Jadi kalau teman-teman
yang apa namanya, yang bingung, "Bang, ini singkatannya apa sih?" Itu silakan catat gitu. Jadi itu penting. Nah, yang ketiga kita akan menentukan kategori risiko daripada struktur bangunan dan faktor keutamaannya. Yang keempat kita akan membahas tentang kelas situs. Yang kelima kita akan membahas tentang koefisien situs. Kita akan menentukan koefisien situs dan parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan berdasarkan risiko target MCR, gitu dia. Nah, yang keenam kita akan masuk kepada menentukan parameter percepatan spektral design. Ini kita membuat spektral design di sini. Kemudian kita masuk menentukan spektral design yang ketujuh, dan yang kedelapan kita menentukan kategori desain seismik atau KDS, dan kesembilan kita menentukan faktor redundansi, dan yang terakhir adalah kita menentukan skala faktor gaya gempa. Nah, ini adalah 10 item materi yang akan kita bahas kali ini. Mari kita buka filenya. Nah, ini dia yang tadi ya, tahapan-tahapannya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, perlu diketahui teman-teman, data yang kita gunakan untuk analisis koefisien beban gempa ini datanya mengikuti daripada data yang pertama gitu. Data yang pertama itu apa? Data tentang geometrik struktur. Nah, jadi kalau misalnya di geometrik struktur, jika teman-teman yang yang belum melihat atau loncat-loncat materinya, mungkin bisa teman-teman review ulang, atau yang lupa juga bisa review ulang. Nah, untuk menentukan gaya gempa itu, koefisien gaya gempa itu kita membutuhkan data lokasi ini. Jadi kita harus menentukan dulu di mana lokasi pembangunannya. Jadi data-data utama itu memang dia secara keseluruhan saling terhubung gitu dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalau misalnya ada data-data yang tiba-tiba loncat-loncat, itu kita kurang dapat mudah mengambil data-datanya gitu. Jadi kalau bisa buat data itu beraturan, jangan loncat-loncat. Nah, lanjut. Baik. Nah, untuk yang pertama yaitu standar perencanaan. Nah, standar perencanaan di sini kita menggunakan eh, apa namanya? Digunakan, maaf, kita baca standar perencanaan yang digunakan dalam melakukan analisis beban gempa adalah peta gempa 2010 dan SNI 1726 tahun 2012. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SNI 1726 tahun 2012, itu peta gempanya adalah peta gempa tahun 2010. Sedangkan untuk misalnya kita ingin menggunakan SNI 1726 tahun 2019 gitu ya. 2019. Nah, maka peta gempanya adalah peta gempa tahun 2017. Itu dia. Jadi seperti itu dia teman-teman. Nanti jangan sampai kalian menerapkan, oh bang kita pakai yang 2012, cari peta gempa yang 2012, nggak jumpa gitu. Karena memang peta gempa itu beda tahunnya. Itu dia. Kemudian gitu juga yang 2017, itu SNI-nya punya SNI 1726 tahun 2019. Tuh, nanti jangan sampai teman-teman pakai saling cross-cross gini, saling silang menyilang, tuh nggak tepat ya tuh. Nah, lanjut kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan nilai SS atau percepatan spektrum pada periode pendek dan pada 1 detik S1, ini kita menggunakan peta gempa SS dan S1. Ini dia peta gempanya. Jadi teman-teman silakan lihat di SNI atau lihat di peta gempa. Itu ada. Nah, kita perbesar di sini. Jadi nilainya di sini ya. Kita ambil yang ini, kita perbesar, tak, ini dia. Kemudian kita lihat di sini, kita ambil peta Google Map-nya. Bahwasannya dia daerah Grogekuh ya, sesuai dengan data pertama. Lokasinya kita ambil di daerah dekat Masjid Bujang Salim. Itu dia. Jadi di samping ini. Ini contoh nih teman-teman, bukan berarti ini gedungnya benar-benar ada, enggak gitu. Area di samping ini adalah area parkir sebenarnya teman-teman. Jadi saya buat daerah seperti ini hanya sebagai contoh dalam pembelajaran. Itu. Nah, ini dia. Jadi ini lokasinya. Nah, berdasarkan lokasi data ini, kita memperoleh nilai SS adalah 0,639. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, ketika kita bilang, "Bang, ini kan kita ambil peta gempa di sini." Di sini tulis 0,6 gitu. Kenapa Bang bisa dapat 0,639? Nah, jadi gini.
saya menggunakan data ini, saya collab-kan dengan data Puskim tahun 2011 gitu aja. Jadi sebenarnya saya menggunakan untuk menentukan SS, saya mengikuti data Puskim online ya, tahun 2011. Itu Puskim 2011. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui ketika kita mengambil data langsung menggunakan manual gitu dalam menentukan SS dan S1 ini cukup berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena nilai SS dan S1 itu kok misalnya beda sedikit saja itu itu bakal jauh data yang dihasilkan. Jadi untuk mendetailkan nilai SS dan S1 untuk pertama kali aja gitu. Untuk pertama kali kalian buka Puskim deh. Nanti masukkan nilai apa, koordinatnya dan run tuh datanya, maka keluar nilai SS dan S1. Nah, di sini jadi timbul pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan data ekuivalen gitu. Kenapa kita menggunakan ekuivalen? Kenapa enggak MRS apa respon spektrum aja kan toh juga kita menerapkan data Puskim tahun 2011 gitu kan. Nah, jadi untuk kenapa saya menjelaskan ini adalah untuk mendapatkan data-data yang tidak ada di data eh, koefisien beban gempa respon spektrum gitu. Dan juga sebagai salah satu sarana penjelasan tentang materi analisis gaya gempa statik ekuivalen. Itu dia. Jadi untuk pertama kali kalian buka Puskimnya, oh ya juga nanti saya jelaskan juga nanti di di materi membuat koefisien data gempa respon spektrum nanti saya jelaskan. Jadi di sini khusus itu aja, khusus mendapatkan nilai SS dan S1. Jadi pokoknya kalian inputkan datanya, keluar data SS S1, kalian masukkan data ke dalam perencanaan, kemudian baru kita hitung. Itu dia. Jadi biar jangan salah-salah. Jadi sayang kalau nilai SS dan S1-nya itu salah, itu panjang banget gitu. Kita ulang lagi dari awal untuk menentukannya. Kan sayang kan? Nah, lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai SS, selanjutnya kita masuk kepada menentukan nilai S1 dengan cara yang sama. Ini panahnya agak lari ya. Panahnya agak lari. Kita apikan dulu. Ya, dari kira-kira sinilah kita bilang kan. Kira di sini. Nah, nilai S1-nya ternyata adalah 0,13. Nah, satuan daripada SS dan S1 itu adalah gravitasi, G. G kecil ya. Jadi G ini adalah gravitasi. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah kita menentukan kategori risiko struktur bangunan dan faktor keutamaan IE. Tuh. Kemarin saya ada nyatat sedikit. Biar jangan lupa. Mana ya? Sebentar teman-teman ya. Aduh, saya lupa di mana saya nyatatnya. Ah, ini dia. Jumpa. Nah, jadi teman-teman yang belum memahami tentang apa itu kategori risiko bangunan dan faktor keutamaan, ini saya memberikan sedikit penjelasan ya. Nah, apa itu kategori risiko gedung yang disingkat dengan KRG ya. Nah, jadi di sini ini versi Uli Suryansa ya teman-teman, bukan versi dari apa yang lain. Jadi ini pemahaman saya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang pas silakan dikoreksi. Kalau misalnya pas menurut Anda silakan dipakai. Nah, jadi nilai KRG itu jadi yang dimaksud dengan kategori risiko bangunan adalah suatu nilai atau parameter, ada satu nilai parameter yang menyatakan bahaya yang dapat ditimbulkan ketika bangunan tersebut runtuh. Tersebut menerima beban gempa atau ketika bangunan tersebut dapat runtuh.
Dapat lagi tersebut runtuh ya. Gini aja, udah cukup nih. Runtuh, tek, tek, dah, tap. Ini dia. Paten. Nah, kita baca ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kategori risiko bangunan atau gedung? Nah, jadi KRG ini adalah suatu nilai parameter yang menyatakan bahaya yang dapat ditimbulkan ketika bangunan tersebut menerima beban gempa atau ketika bangunan tersebut runtuh. Nah, jadi gini, kan ketika kita misalkan ini sedikit kita apa ya, sering tukar pikiran. Nah, misalnya kita bilang, oh bang, kita ingin membuat sebuah ruko nih, yang tingginya 5 lantai lah, kita bilang tingginya 5 lantai, jumlah lantainya 5 lantai dengan total tinggi sekitar 20 meter, itu 20 meter. Nah, ketika bangunan ini berdiri dalam kondisi aman ya, itu orang nggak akan khawatir gitu. Atau nilai kekhawatiran sedikit ketika bangunan itu dibangun dan berdiri. Nah, namun ketika terjadi gempa itu lain cerita gitu. Terjadi gempa. Nah, ketika terjadi gempa, struktur tersebut kalau misalnya tetap dapat berdiri, alhamdulillah. Berarti tidak menimbulkan korban jiwa. Yang mana kalau misalnya bangunan itu menerima beban gempa dan gagal dalam menahan beban yang bekerja, maka bangunan tersebut dapat runtuh. Nah, ketika bangunan itu runtuh, maka akan menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi di sini juga misalnya juga apa? Jadi di sini bangunan itu bisa menjadi seperti bom waktu gitu. Yang rencananya bangunan itu sebagai tempat kita berlindung, rupa tahu-taunya bangunan tersebut dapat mengakibatkan bencana lagi yang terjadi. Nah, itu tuh yang saya maksud dengan kategori risiko bangunan gedung. Nah, dan yang kedua itu apa yang dimaksud dengan faktor keutamaan ya? Ya, apa yang dimaksud dengan faktor keutamaan? Jadi kalau misal teman-teman cari di SNI itu insya Allah nggak ada. Jadi di sini saya merangkum berdasarkan pemahaman saya gitu. Jadi ini sebuah pendekatan yang menurut saya udah oke lah gitu. Nah, sedangkan nih apa yang dimaksud dengan faktor keutamaan itu hampir sama ya dengan KRG, cuman maksudnya berbeda, yaitu suatu nilai parameter yang menyatakan sebuah prioritas. Suatu nilai parameter yang menyatakan eh, prioritas bangunan untuk dapat digunakan kembali setelah terjadi gempa. Oke, kita baca ya sama-sama. Nah, di sini kasih warna berbeda dikit. Oke, mantap. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai faktor keutamaan adalah suatu nilai parameter yang menyatakan prioritas penggunaan bangunan untuk dapat digunakan kembali setelah terjadi gempa. Nah, ini dia. Jadi ini faktor keutamaannya. Maksudnya gimana, Bang? Kalau tadi Abang bilang ke RG adalah suatu apa namanya? Nilai menyatakan apa? Oh, RG tadi bilang apa namanya? Prioritas gempa itu parameter menyatakan bahaya ya, menyatakan bahaya di sini. KRG itu tentang bahaya. Nah, kalau misalnya faktor keutamaan itu yang menyatakan prioritas penggunaan bangunan kembali gitu, menyatakan sebuah nilai prioritas penggunaan bangunan. Tuh, jadi kalau misalnya faktor keutamaan itu adalah nilai parameter menyatakan prioritas penggunaan bangunan kembali gitu. Penggunaan bangunan untuk dapat digunakan kembali. Nah, maksudnya gimana? Nah, ketika terjadi gempa atau bencana, bangunan yang kita miliki itu diharapkan dapat bertahan dalam menerima beban yang bekerja. Itu betul kan?
Nggak mungkin kita pengen ketika bangunan kita datang gempa, bangunnya runtuh. Nggak mungkin kita pengen bangunnya runtuh, rugi dong. Nah, namun ketika terjadi gempa, kita pengennya bangunan itu selamat. Jadi kita bisa berlindung dari panas dan hujan atau misal kita bisa gunain kembali untuk aktivitas sehari-hari. Kan itu kemauan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktor keutamaan gitu. Contohnya lagi rumah sakit. Nah, ketika rumah sakit itu menerima beban gempa, itu diharapkan rumah sakit itu tidak runtuh. Kenapa? Karena prioritas penggunaannya itu sangat penting. Itu dia, sangat penting. Di situ orang berobat, di situ orang melayani pasien, dan macam-macam lah gitu. Atau nanti misalnya pemadam kebakaran. Oh, terjadi gempa. Pemadamnya janganlah kita bilang ya kayak mana, Mak. Tiba-tiba apa? Gedung pemadamnya runtuh. Mobilnya nggak bisa keluar, terperangkap, rumahnya kebakaran. Itu gimana? Kan gitu dia. Kita maunya ketika terjadi beban gempa, terjadi gempa, bangunan itu dapat bertahan dan dapat digunakan kembali, gitu. Nah, itu dia maksudnya. Nilai daripada faktor keutamaan, yaitu menyatakan prioritas penggunaan bangunan untuk digunakan kembali, gitu. Nah, kita lanjut. Lanjut ya, ini udah tahu kita maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Bahwasanya untuk menentukan nilai daripada kategori risiko bangunan, gedung atau KRG, di sini itu kita menggunakan tabel 2.11, 2.11, 5.11 nih. 5.1 ya, 5.1 di bawah ini. Tuh. Jadi ini ketika kita ingin menentukan nilai KRG, kita harus menentukan dulu fungsi gedungnya. Nah, fungsi gedung di sini kita menggunakan kantor. Kenapa bisa kantor? Kalian cek di materi pertama. Fungsi gedungnya untuk kantor. Nah, kemudian kita tentukan kategori risiko gedungnya. Jadi, tabel yang kita gunain di sini ada tabel berapa ya? Saya lupa. Tabel 1 SNI 1726 tahun 2012. Jadi teman-teman bisa buka ya. Jadi kalau misalnya ini langsung aja ya. Kita langsung aja bahwasannya untuk kantor nih toko ini nih maaf bukan itu. Ini dia. Nah, jadi untuk kantor untuk kantor itu nilai kategori risiko bangunannya adalah 2. Tuh, maka di sini saya isi 2. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk bangunan yang lain silakan dibaca sendiri. Kita langsung ke materinya aja. Nah, untuk yang kedua adalah untuk menentukan nilai faktor keutamaan. Nah, parameter yang digunakan adalah 3, yaitu pertama fungsi gedungnya tadi. Fungsi gedung sebagai kantor dengan nilai KRG 3 ya, 2 ya. Sini, oke. KRG fungsi gedung, kantor, KRG-nya, KRG sama dengan 2. Maaf, di sini udah ada tulisan ternyata ya. KRG. Iya. Kemudian KRG-nya 2 ya. KRG 2. Nah, untuk nilai faktor keutamaannya IE itu 1,5. Ini diperoleh dari tabel 5.2. 5.2. Ini nomornya belum saya perbaiki nih. Oke. Nah, ini dia tabelnya. Jadi, tabel ini bersumber dari tabel 2 SN 1726 tahun 2012. Jadi, untuk nilai kategori risiko ini bukan 2. Aduh, saya salah ya. Oh, teman-teman. Ini dia. Belum saya perbaiki ternyata. Jadi untuk bangunan dengan kategori risiko 2, ini 2, faktor keutamanya itu 1. Itu dia. Jadi kalau kantor faktor keutamanya kategorinya 2 dengan faktor keutamaan 1. Untuk kita lingkan. Dah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian keempat yaitu menentukan kelas situs. Nah, jadi gini. Jadi dalam menentukan kelas situs ini kita ditentukan menggunakan metode perhitungan data standar penetrasi tes atau kita menggunakan data hasil laboratorium pengujian di lapangan dari Sondir ya gitu. Jadi ketika kita ingin menentukan jenis kelas situsnya, ini jenis batuan dasar ya, jenis batuan dasar bangunan jenis batuan dasar tanah pada lokasi daerah yang ingin dibangun gitu. Contohnya misalnya kayak di Kronggoku tuh. Nah, kita
misal kita harus melakukan pengujian laboratorium di lapangan gitu. Menggunakan pengujian sondir gitu. Sondir. Boring. Nah, untuk boring ini kita menggunakan kedalaman 30 meter. Itu minimal 30 meter. Jadi, berdasarkan data pengujian di lapangan, kita bawa ke datanya ke analisis dan kita tentukan berdasarkan tabel kelas itu. Nah, untuk nilai daripada N, nilai N-nya, kita menggunakan nilai N di sini. Nah, nilai N ini sudah ditetapkan bahwasanya untuk nilai yang dikategorikan sebagai tanah lunak itu nilai N-nya lebih kecil daripada 15. Sedangkan untuk tanah sedang itu 15 sampai 50, untuk tanah keras atau SC itu 50 dan untuk ini N ini apa ya? NA ya. Saya lupa nih keterangannya. NA ini berarti yang lebih ya, berarti lebih daripada itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi pertama pertanyaannya, Bang, gimana cara kita mendapatkan data bagaimana cara kita mendapatkan data SPT? SPT. Nah, caranya itu adalah dengan melakukan pengujian boring. Dengan lakukan pengujian boring di lapangan. Nah, timbul lagi pertanyaannya, Bang, pengujian boring itu apa? Aduh, kalau misalnya tak adanya, Bang, pengujian boring itu apa? Nah, jadi kalau teman-teman nanya seperti ini jawabannya tuh. Dah, coba teman-teman cek cek di Google lah. Coba teman-teman cek di Google. Tuh, cek deh. Apa itu pengujian boring? Tuh, bukan pengujian ini ya. Bukan ngebor air nih. Ini teman-teman jangan sampai salah tanggap nih. Jadi pengujian boring ini bukanlah pengujian boring untuk mendapatkan mata air, tapi untuk menentukan nilai NSPT-nya. Nah, kemudian misalnya, Bang, ini kita dapat, ini saya udah ngerti, oke. Kemudian di sini saya karena saya tak belajar, saya tidak memiliki datanya, gitu. Jadi gimana nih solusinya? Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi sedang tak belajar, ya udah ikuti aja dulu, ikutin apa namanya tahapan-tahapan yang saya jelasin, gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Bukannya saya lebih tahu, bukan saya juga lagi belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, jadi data di sini kalian ikutin, kalian copy, kalian edit-edit dikit aja. Nah, ini contoh datanya. Nanti ketika dalam apa namanya pengujian di pekerjaan, kalian sudah memiliki datanya, kalian sudah mengerti cara mengolahnya gitu. Jadi di sini kalian coba coba belajar bagaimana cara mengelola data tanah berdasarkan pengujian boring. Nah, jadi untuk tabelnya itu yang dihasilkan dari pengujian boring itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini dia data pengujian tanahnya. Nah, nilai yang dihasilkan itu dari data itu, data pengujian adalah ini. Jadi cuman data kedalaman, habis itu selisih daripada tiap pengujian, tiap titik pengujian ya, tiap apa nama elevasi pengujiannya. Kemudian nilai daripada NSPT-nya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai daripada DI per NI. Apa itu DI per NI? Adalah nilai ketebalan setiap lapis dibagi dengan nilai tahanan penetrasi 60%. Nah, untuk rumusnya sendiri ini kita bagi DI per NI. Jadi sudah langsung ya, kita bagi aja. Ini contohnya di sini. Kita bagi DI tebal lapisan dibagi dengan nilai standar penetrasi 60% ya. Nah, ini dia. Tuh, kita dapatin semua, kemudian baru kita totalkan. Nah, ini baru kita rata-ratakan. Tuh. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang apa mengelola data tanah untuk menentukan kelas itu cukup sederhana sebenarnya. Tuh dia. Ini kita ulang ya. Kita contoh ulang. NI ber DI-nya. Tuh.
Sini ini contoh ulang ya. Jadi tebal lapisan dibagi dengan nilai NSPT-nya. Tuh. Kemudian gitu terus sampai ke bawah. Nah, setelah kita peroleh nilainya, kemudian kita sum, kita jumlahkan nilainya. Setelah kita jumlahkan, kita ambil nilai rata-rata daripada semuanya. Itu nilai rata-ratanya. Ini kita bagi dengan rata-rata. Ada average ya, sama dengan ya. Sama dengan ini kita ambil rata-ratanya. Tutup kurung. Rata-rata masih dia. Oh, nih. Jadi nilai jumlah ini kita bagi dengan kedalamannya. Tuh, 30 meter. Nah, ini nilainya. Kok beda ya? Mana sih? Ini, oh terbalik nih. Kedalaman dibagi dengan jumlahnya. Nah, itu dia. Ini sama teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui di sini adalah untuk semakin luas daerah yang kita bangun atau semakin luas bangunan yang kita bangun itu akan akan membutuhkan banyak data daripada pengujian boring. Jadi nggak selamanya pengujian boring itu satu gitu. Nggak selamanya teman-teman. Jadi tergantung daripada luas area bangunannya. Itu dia. Jadi nanti jangan sampai teman-teman, oh ini bangunannya lumayan luas, kita ambil satu titik aja di tengah, udah selesai gitu. Jangan. Tuh, kok bisa ada beberapa titik itu. Nah, di sini untuk dalam soal ini saya menggunakan 3 titik ya. Ada tiga titik data. Tuh, data pertama nilainya adalah 15,61. Kalau misalnya langsung kita ambil satu titik, maka untuk nilai kelas situsnya itu sudah masuk kepada tanah sedang. Itu dia, tanah sedang. Karena lebih daripada 15,1. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan 3 titik pengujian di sini dicontohkan ya. Maka kita ambil nilai ketiganya, yaitu nilai data pertama, kedua, dan ketiga gitu. Kalau misalnya kedua ini nilainya adalah 9,6, ini tanah lunak ya. Sedangkan nilai ketiga ini nilainya 17,475 gitu. Ini udah masuk tanah sedang. Nah, nilai ini kita rata-ratakan itu. Jadi, nilai yang pertama, nilai yang kedua, dan nilai yang ketiga kita ambil rata-ratanya. Barulah kita akumulasikan dan kita nyatakan bahwasanya tanah tersebut adalah tanah lunak gitu. Itu dia. Jadi jangan kita langsung statement, oh ini ambil tanah ini kita langsungkan jadi tanah lunak. Jangan, tapi kita ratakan dulu, kita pastikan dia dulu. Kita pastikan. Itu dia. Nah, ini contohnya teman-teman, lokasinya. Jadi kalau misalkan ini adalah daerah daripada lokasi pembangunan, nih, maka kita ambil di sini, saya ambil diagonal ya, diagonal. Jadi satu di ujung, di tengah, dan di ujung kanan gitu. Ujung kiri atas, tengah, dan ujung kanan. Jadi ini akan mewakili daripada daerah lainnya gitu. Jadi seperti itu cara teman-teman. Jangan sampai nanti kita ambil satu titik di dekat sini, dekat sini gitu. Jadi yang daerah lainnya kosong. Jangan. Nah, selanjutnya berdasarkan data pengujian ini, nih, yang seperti lapisan tanah ini akan menghasilkan data stratigrafik gitu. Jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, itu lebih besar ya layarnya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini bukan titik sondir ya. Maaf, ini saya tulis, ini titik boring, bukan titik sondir. Jadi titik boring boring 1, boring 2, boring 3. Nah, jadi untuk lapisan tanah dari 0 sampai 12 meter itu jenis tanahnya adalah lempung berlanau. Gitu. Jadi dari titik pertama, titik kedua itu sama ya, berlanau kedalamannya. Kemudian sampai di titik ketiga itu sudah masuk lempung lanau. Cuman tebal lapisannya cuma 8 meter. Sedangkan yang titik 1 dan titik 2 itu 12 meter. Jadi berdasarkan data boring tadi kita tahu nih jenis-jenis lapisan dan ketebal lapisan daripada data yang kita miliki gitu. Nah, sedangkan data tanah ini yang warna merah ini adalah data dari grafik yang dihasilkan daripada nilai NSPT-nya. Ini dia. Nah, selanjutnya
untuk lapisan tanah dari kedalaman 14 sampai 18 meter di titik boring pertama, ini boring ya, itu lepung bercampur batuan gitu. Nah ini lapisannya tuh di titik kedua tuh makin tipis ya, cuman 4 meter, cuma ya 4 meter. Kemudian di titik ketiga malah besar gitu, dari 10 sampai 16. Jadi kita nampak gitu, sampai diperoleh kedalaman 30 meter. Seperti apa bentuk permukaan tanahnya. Itu dia. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan tentang bagian kelima, yaitu koefisien klasitus, koefisien situs dan parameter respons spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan berdasarkan nilai tertarget. Nah, di sini apa-apa saja koefisien-koefisiennya, itu pertama adalah kita harus menentukan nilai daripada faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada periode pendek atau FA. Itu dia. Nah, untuk menentukan nilai FA ini kita menggunakan nilai SS atau percepatan periode pendek dan tabel FA sendiri. Itu. Tabel ini diperoleh daripada SN 1726 tahun 2012. Ini tabelnya tabel berapa ya? Saya lupa nih. Tabel berapa? Jadi teman-teman lihat sendiri. Nah, untuk nilai yang dihasilkan berdasarkan nilai kita yang peroleh di nilai SS tadi 0,639, itu kita dapatkan menggunakan tabel ini. Nah, ternyata untuk nilai SS 0,639 itu tidak ada. Di sini cuma ada SS 0,5 dan 0,75 gitu. Jadi kita tidak memperoleh nilai SS kita untuk menentukan nilai FA-nya. Maka daripada itu kita menggunakan rumus interpolasi. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan hasil nilai interpolasi diperoleh nilai FA-nya adalah 1,42 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian G52, kita tentukan lagi nilai parameter spektrum respon. Kita menentukan koefisien parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek, yaitu SMS. Gitu. Jadi setelah kita menentukan nilai FA, kita dapatkan nilai FA menggunakan interpolasi, kita masuk kepada menentukan nilai SMS gitu. Bukan susah melihat orang senang ya, tapi ini dia parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek. Nah, jadi nilai SMS itu dihasil kali daripada nilai FA kali SS. Jadi 1,422 dikali 0,639. Nah, menghasilkan nilai SMS adalah 0,909 G. Selanjutnya, yang ketiga, kita tentukan nilai faktor amplifikasi terkait percepatan mewakili getaran pada periode 1 detik. Itu dia, nilai yang disebut koefisiennya itu nilai FV. Tuh. Menggunakan tabel FV ini, jadi kita menentukan nilai FV itu kita menggunakan tabel yang ada di SNI 1726 tahun 2012. Ini kalau nggak salah tabel 45 atau salah. Saya lupa nih. Jadi untuk menentukan nilai itu sama seperti caranya di atas. Kita menggunakan nilai apa namanya? S1 di sini ya. Kita menggunakan nilai S1. Ini saya lupa di sini naruh nilai S1-nya. Karena S1 0,323. Aduh, saya lupa. Saya insert 1 ya. Bentar. Di sini biar lebih jelas, biar seragam ya. Kalau tadi kan ada penjelasan bahwasannya nilai S1 itu sekian ya kan. Nah, ini dia, mana dia penjelasannya? Ah, nih. Copy, masukkan di sini. Nah, astagfirullah. Ternyata dia S1, mana S1? S1. Ah, ini dia. Tas. Tuh. Oke, nah jadi untuk nilai percepatan periode pendeknya pada periode 1 detik itu adalah 0,318 G. Nah, menggunakan nilai 0,318 ini dan tabel ini kita menggunakan nilai interpolasi ya, menggunakan rumus interpolasi. Itu jadi di antara 0,3 dengan 0,4. Jadi kita tentukan nilai apa FV-nya menggunakan rumus interpolasi diperoleh hasil 0, FV itu 2,727. 2,728 maaf. Ya, 2,728. Nah,
Setelah diperoleh nilai dari FV, selanjutnya kita menentukan nilai parameter spektrum respon percepatan pada periode 1 detik, yaitu SM1. Nah, rumusnya itu adalah SM1 sama dengan FV dikali S1, yaitu 2,728 dikali 0,318, menghasilkan nilai SM1 0,868G gitu. Jadi kalau teman-teman yang agak bingung tentang Bang ini kenapa sih rumus-rumus terus itu untuk menentukan beban gempa, ya di sini dia. Jadi ini menentukan koefisien itu kita menggunakan data rumus dan tabel gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini agak bingung, ya udah ya diulang lagi gitu. Kalau bingung ya diulang lagi, nggak usah dipermasalahin gitu. Nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya bingung, dicoba lagi ini gimana ya maksudnya ya. Dibaca lagi gitu. Jadi ketika saya belajar gitu juga. Ketika saya belajar saya nggak langsung bisa gitu. Ini saya malah bingung gitu. Ini apa sih maksudnya? Ini kenapa ya seperti itu ya? Oh, tapi setelah saya coba-coba ulang, ternyata seperti itu. Oh, ternyata seperti ini. Jadi mudah gitu. Ini tinggal kita ulang-ulang aja. Nah, selanjutnya kita yang keenam. Nah, yang keenam kita menentukan parameter percepatan spectral design. Nah, untuk parameter percepatan spectral design ini, untuk periode PDS, maaf, untuk parameter percepatan spectral design pada periode pendek atau disingkat dengan SDS dan pada periode 1 detik, yaitu disingkat dengan SD1, ditentukan menggunakan pasal 6.3 SNI 1726 tahun 2012 dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi kita menentukan nilai SDS itu kita menggunakan rumus. Yaitu SDS itu rumusnya adalah 2/3 daripada SMS. Itu dia, 2/3 daripada SMS. Nah, nilainya adalah kita masukkan dengan nilai SMS itu 0,909, sedangkan 2/3 itu nilainya adalah 0,667, menghasilkan nilai SDS 0,606 gitu. Selanjutnya untuk nilai SD1 gitu juga, 2/3 daripada SM1, nilainya itu menjadi 0,667 dikali 0,868, sehingga nilai SD1 adalah 0,578. Nah, setelah selesai kita mendapatkan nilai SD1 dan SDS, nih, ini penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ini belum mendapatkan nilai SDS dan SD1, ini bahaya nih. Jadi ini penting nih. Karena SDS ini banyak manfaatnya. Lanjut. Dalam menentukan nilai respon design. Maaf. Jadi yang ketujuh kita akan menentukan nilai spektral respon design gitu. Jadi untuk menentukan respon desain ini kita mengikuti pasal 6.4 SN 1726 tahun 2012. Itu dia. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Jadi kita menentukan nilai grafiknya ya. Data grafik spektral desainnya. Ini contohnya. Nah, untuk menentukan nilai T0. Jadi gini. Jadi di sini untuk membuat grafik ini kita harus membaca dulu. Membaca grafiknya. Nah, untuk menentukan membuat grafik ini kita harus mendapatkan nilai daripada T0, TS dan 1 detik. T1 detik. Jadi kalau misalnya di sini ini T0, ini TS, ini T1 detik, nanti di sini panjang lagi T2 detik dan seterusnya. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai itu kita menggunakan persamaan di sini. Kita tentukan dulu nilai periodenya. Untuk periode yang lebih kecil daripada T0, maka spektrum respon percepatan desain atau SA harus diambil dari persamaan nilai SDS dikali dalam kurung 0,4 tambah 0,6 dikali T per T0 gitu. Kemudian untuk nilai periode yang lebih besar daripada T0, ini TS ya. TS 1 detik, kemudian T2 gitu. Dan lebih kecil atau sama dengan TS, itu TS, maka spektrum percepatan desainnya atau SA sama dengan SDS dalam kurung SA sama dengan SDS gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan T0, maka di sini nilainya adalah SDS. Nih. Jadi kita gunakan nilai T0, maka percepatan desainnya atau SA adalah SDS. Nah, untuk selanjutnya rumusnya itu ya. Kita delete dulu biar masuk ke atas. Nah, ini dia. Nah, untuk periode yang lebih besar daripada nilai TS, ini dia nilai TS. Jadi kalau misalnya TS ini masih nilai SDS ya, masih nilai SDS, dia SDS, jadi TS nilainya SDS. Sedangkan nilai periode daripada
TS, nilai SA-nya ini dihitung menggunakan persamaan SA SD1 per T, T1, T2, T3, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini dia contohnya. T0, kita menentukan T0-nya 0,2 dikali SD1 per SDS, maka T0 dan 0,191 detik. TS-nya SD1 per SDS, nilainya adalah 0,955 detik. Kemudian nilai SA, SA-nya pada periode T0 itu adalah SDS dikali 0,4 tambah 0,6 TS per T0. Jadi kalau misalnya teman-teman bosan nih, silahkan dengar dan coba ya. Jadi kalau misalnya bosan nih harus dicoba dihitung manual. Jangan cuma ngandalin Excel gitu. Itu manual dulu. Ayo, hitung manual. Kemudian nilai SA-nya menghasilkan 2,066. 2,060. Tuh. Kemudian SA-nya di sini SD1 per T menghasilkan SA 3,029. Nah, untuk periode yang lebih besar daripada TS, spektrum respon besar dan SA diambil berdasarkan persamaan di bawah ini. Itu sedangkan apa nama? Sedangkan untuk nilai SA-nya pada 1 2 3 4 menggunakan persamaan 10 di bawah ini. Oh, ini berulang ya katanya ya. Ini berulang kata-katanya. Jadi ini rumusnya itu adalah SA sama dengan SD1 per T. Tuh. Jadi untuk nilai daripada yang perhitungan ini, data ini ya, SA-nya, kita menggunakan tabel. Tuh. Jadi kalau misalnya T0, ini cara baca gini teman-teman ya. Periode 0 detik, periode 0,19 detik, periode 0,955 detik, itu periode 1 detik, periode 2 detik, 3 detik, dan 4 detik. Jadi untuk grafik spektral desain ini periodenya sampai 4 detik gitu. Jadi pada periode pendek itu semua periodenya 4 detik. Sedangkan periode panjang itu lebih daripada itu. Nah, selanjutnya untuk nilai SA-nya berdasarkan persamaan di sini persamaan ya. Ini kalau misalnya nih T apa, Bang? Ini T1, ini T apa? Ini T2, ini apa? T3, ini T apa? Ini T4 gitu. Jadi nilai yang di sini diperoleh bahwasanya untuk nilainya itu 0, 242, kemudian nilai T 0,19 detiknya itu sama dengan SDS, kemudian 0,95 detik itu SDS, sedangkan 1 detiknya itu SD1 per T1 gitu. SD1 per T1. Ini kita coba ya. Betul nggak? SD1-nya berapa? 0,578 dibagi 1 detik. Ter. Tuh. Jadi ini kita ambil 3 desimal ya. Biar seragam. Ya. Ini ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu juga SD1 dikali T2. Ini sama dengan SD1 kita pakai F4. Kemudian dibagi dengan periode 2 detik gitu. Periode 2 detik. Enter. Sama ya teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita tarik ke bawah itu sama semua. Maaf, ini bukan 2 ya. Ini kita lingkan kemari 2 detiknya biar masuk. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik ini sama gitu. Jadi begitu dia menentukan nilai pada SA. Jadi teman-teman. Nah, selanjutnya menggunakan tabel ini. Jadi menggunakan tabel spektral desain ini kita membuat grafik spektral desainnya. Ini grafiknya masih elastik ya. Jadi ini punya elastik versi metode equivalent lateral force. Itu dia. Jadi grafiknya itu seperti ini teman-teman. Tuh. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini dia. Jadi mirip ya. Jadi mirip grafiknya. Kalau kita sandingkan. Ya. Jadi datanya itu mirip. Pertama dari 0 detik naik ke atas nilai SDS, kemudian sama datar lagi, habis itu turun gitu. Kalau ini lengkung dia, kalau ini saya buat grafiknya patah-patah gitu. Tuh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang di bawah ini nilai perioda, sedangkan yang di samping adalah nilai percepatan. Ini hilang pula ini ya. Maaf teman-teman, ini hilang ya. Jadi itu dia.
Sedikit-sedikit ya, harus rapi dia nih. Kemudian kita copy dulu ya. Copy di sini nilainya adalah percepatan. Ini nilai SA dia nih. SA percepatan. Spectrum response design. Spektrum oke, nah ini dia. Iya, nah itu dia teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian ke-8, yaitu tentang bagian menentukan kategori desain seismik. Nah ini dia kategori desain seismik. Nah untuk menentukan kategori desain seismik, ini kita menggunakan tabel 6 dan 7 di SNI 1726 tahun 2012 seperti yang ada di tabel 5.11. Jadi ini dia datanya. Jadi untuk menentukan nilai ini kita memerlukan nilai SDS gitu. Jadi untuk menentukan nilai KDS itu ada dua cara, menggunakan tabel 6 dan tabel 7. Nah, nanti hasil daripada terbesar daripada tabel ini baru kita ambil sebagai data akhirnya yang disimpulkan. Nah, untuk cara pertama menggunakan tabel 5.11 yaitu nilai SDS, di mana nilai SDS ini nilai SDS, di mana nilai KDS ini ditentukan oleh nilai KDS. Jadi untuk menentukan nilai KDS itu menggunakan cara pertama yaitu berdasarkan nilai SDS. Yang pertama, nilai SDS. Nilai SDS di sini SDS kita. Nah, nilainya adalah SDS mana tadi? Nah, ini dia nilai SDS 0,06 0,606 ya. Ini dia. Jadi untuk nilai kok SDD sih? SDS. Nah, jadi untuk nilai SDS ini menggunakan tabel 5.11 itu nilai 0,6 ini lebih besar daripada 0,5. Tuh ya. Jadi masuk di sini dia. Jadi masuk di bagian keempat. Nah, dengan kategori risikonya adalah 2. Ini 2 ya. 2, maka masuk ke bagian D. Tuh. Jadi kita ulangin, menggunakan nilai SDS 0,606, di mana 0,6 ini lebih besar daripada 0,5. Dan kategori risikonya adalah 2, maka masuk ke ada kategori desain seismiknya adalah D. Gitu. Kita masuk KRG di sini ya. Oh, maaf, ini KRG dulu baru SDS. KRG-nya tadi 2. Kategori desain seismik ya. Kategori risiko gedung 2. Kemudian SDS-nya 0,606. Nah, selanjutnya menggunakan cara kedua yaitu menggunakan cara nilai SD1 di sini, maaf, bukan SDS tapi SD1. SD1. Ini saya lupa editing ya. Oke. Nah, untuk nilai SD1 kita input dulu di sini. SD1. Nah, nilai SD1-nya itu adalah 0,578 kalau nggak salah saya. SD1 mana dia? Ini dia. Tas. Tuh. Jadi 0,578. Nah, 0,578 ini kalau kita lihat di tabel yang kedua itu dia lebih besar daripada 0,2. Yang pertama ya. Nah, yang kedua untuk kategori risiko gedungnya adalah yang kedua, maka KDS-nya adalah D. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan tabel 5.11 dan 5.12 untuk kategori risiko gedung adalah D gitu. Nah, D.
Nah, maksudnya dia apa nih, Bang? Apa sih masuk kategori risiko gedung? Kategori risiko gedung. Kategori desain seismik itu. Nah, kategori risiko seismik ini adalah tingkatan daripada apa nama? Apa kita bilang ya? Tingkatan bahaya gempa gitu. Bisa dibilang tingkatan bahaya gempa. Mudah ini maaf ya, ini versi mudahnya yang dipahami oleh orang yang awam gitu, yang atau yang baru belajar. Tingkatan bahaya gempa di suatu daerah berdasarkan data yang diperoleh gitu. Jadi kalau misalnya tingkatan bahayanya itu di KDS ini ada 4, ada 5, A, B, C, D, dan E gitu. Nah, untuk yang masuk ke tabel ini cuma ada 4, A sampai D. Jadi kalau misalnya ada kategori KDS-nya E itu masuk masuk kepada D gitu. Masih dibilang kategorinya D. Karena di sini nggak ada E di tabel. Nah, jadi ada 5 ya kategori desain seismik. Jadi untuk yang tingkat kategori desain seismik D berarti menyatakan bahwasanya daerah tersebut itu daerah rawan gempa atau yang sering terjadi gempa gitu. Atau daerah yang memiliki risiko gempa yang tinggi. Itu bisa diartikan seperti itu nilai KDS. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu kita menentukan nilai faktor redundansi daripada gedungnya. Nah, menggunakan pasal 7.3.42 di SN 1726 tahun 2012, faktor redundansi dengan kategori seismik KDSD yang kita gunain ini, nilai redundansinya adalah 1,3 gitu. Nah, jadi untuk redundansi ini punya persyaratan yang banyak ya. Kalau bisa teman-teman lihat di sini. Kita lihat di apa sekilas di SNI. Jadi untuk menentukan redundansi itu ada cara yang panjang dan ada cara yang pendek. Nah, untuk cara yang apa namanya? Yang singkat, bahwasanya untuk kategori desain seismik B dan C di sini, B dan C itu diperbolehkan menggunakan nilai redundansi adalah 1. Sedangkan untuk gedung yang memiliki kategori desain seismik D, E, dan F, oh ada 6 ya kategori seismiknya. Maaf saya lupa nih. Nih, itu row-nya tuh apa redundansinya tuh diizinkan diambil nilai 1,3. Tapi ini silakan teman-teman baca syarat lagi nih. Saya nggak baca syarat lagi nih. Karena ini kembali ke masing-masing. Nih, saya udah baca, jadi teman-teman silakan baca lagi biar lebih paham. Itu KSNI-nya. Jadi ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan di sini kok ada bisa jadi kita melakukan perhitungan dulu untuk membuktikan dia redundansinya itu 1,3 itu dia. Jadi untuk mudahnya seperti itu. Jadi tentukan KDS-nya, oh DEF udah masuklah dia tuh ke dalam 1,3. Oh dia masuk A B C, dia masuk ke dalam 1 gitu. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, untuk yang terakhir adalah yang ke-10 tentang skala faktor. Nah, jadi untuk skala faktor pembesaran gempa ini rumusnya adalah G kali E per R, di mana G ini adalah gravitasi. Ini kita ambil dalam satuan milimeter ya, milimeter. Jadi kita buat sini milimeter, milimeter per second persegi ya, persegi. Oke. Jadiin dia milimeter per second persegi. Oh, S-nya kenapa besar? Oke, ini dia. Jadi kalau gravitasi yang biasa kan 9,81, jadi kita di sini kita ubah dari meter per second persegi jadi milimeter per second persegi gitu. Jadi 9.810. Nah, IE kita kebetulan nilai 1 dan nilai R kita 8. Nah, kalau kalian mau tahu, Bang, kita menentukan nilai R ini gimana gitu. Ini kita menggunakan tabel 9.5 SN 1726 tahun 2012 tentang sistem penentuan sistem gaya gempa. Nah, ini kita bahas di nanti nih. Untuk nilai skala faktor ini, untuk nilai R ini kita bahas di nanti. Jadi coba diikutin aja. Nah, berdasarkan nilai ini yang kita dapat diperoleh, maka menghasilkan skala faktor sebesar 1226 kali 1226,25 G gitu. Nah, ini dia nilai daripada skala faktor. Nah, itu dulu teman-teman
Jadi di sini memang banyak penjelasan yang kurang, saya akui ya, banyak penjelasan yang kurang dan agak berbelit-belit. Tapi di sini saya menginginkan eh, saya ingin menjelaskan tentang pemahaman saya dalam menganalisa koefisien beban gempa statik ekivalen. Tuh. Dan memang nggak mudah teman-teman dalam belajar gaya gempa ini karena banyak parameter yang harus kita pahami. Ini apa ya parameternya? Ini untuk apa ya gitu. Jadi jangan bosan-bosan gitu. Memang harus kita banyak ulang-ulang, banyak mencoba-coba karena ini item penting. Kok misalnya item ini aja teman-teman nggak bisa, maka bagaimana teman-teman ingin merencanakan bangunan tahan gempa? Jadi itu yang biasa saya buat tuh. Jadi quote saya, kok misalnya seorang uli ini nggak bisa, jadi bagaimana uli menghadapi cobaan yang lainnya gitu. Jadi si uli harus bisa gitu. Jadi kamu harus bisa melewati tantangan yang ada gitu. Jadi jangan sampai nanti ini terlalu ribet ya gitu. Jangan sampai gitu. Memang sebagian data besar, memang sebagian besar datanya itu memang ada di data gempa respon spektrum. Cuman untuk ilmu dari pemahamannya itu banyak di ekivalen gitu. Banyak di ekivalen. Tuh karena ekivalen ini menjelaskan step by step gitu. Jadi nanti ketika kita menghasilkan data itu ya kita harus jelas ini datanya untuk apa, dari mana, kenapa harus digunain, kalau digunain ini seperti ini akan menghasilkan apa gitu. Sampai dia sebab muasababnya tuh selesai habis gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman cuman tinggal make aja. Oh, jangan-jangan. Tuh jangan seperti itu. Atau cuma langsung lewat aja. Jangan-jangan. Tuh. Jadi harus apa namanya? Tahu asal-usulnya. Itu dia. Jadi seperti biasa teman-teman, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Dan jika ada yang benar daripada apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba dan selamat membaca dan mencoba membaca, mencoba sampai dipahami. Terima kasih.